Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume saya tentang keperawatan komunitas menurut perspektif Islam dan sehat sakit. Untuk definisinya, yaitu definisi komunitas. Yang pertama, komunitas merupakan kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang serta adanya saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat dan yang satu dengan yang lainnya. Itu definisi komunitas menurut WHO tahun 1974. Yang kedua, definisi keperawatan komunitas. Menurut WHO tahun 1974, keperawatan komunitas mencakup perawatan kesehatan keluarga atau nurse health family, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas, membantu masyarakat mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri, serta memecah masalah kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka sebelum mereka meminta bantuan kepada orang lain. Yang selanjutnya, keperawatan dalam Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial. Konsep klien dalam keperawatan komunitas adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Manusia adalah ciptaan dari Allah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu fisik, ruh, dan jiwa. Salah satu dalil di atas adalah Quran Surat At-Tin ayat 94 surat keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang pertama dari penjelasan di atas yaitu fisik atau jasad. Komponen fisik adalah komponen jasad atau bentuk yang dapat makan, minum, berjalan, dan mendengar, dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ruh. Maka apabila ku sempurnakan kejadian atau manusia dan kutiupkan ruh, maka hendaklah kamu malaikat, jin, dan iblis tunduk dengan bersujud. Quran Surat Sad ayat 38. Yang ketiga, jiwa, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Dalam pernyataan ayat tersebut, jiwa merupakan salah satu komponen yang terdapat pada manusia dan akan menjadi tempat yang tentram jika selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah konsep promosi kesehatan dan pencegahan dalam Islam. Yang pertama, upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Yang kedua, upaya preventif. Berkaitan dengan upaya preventif dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surat At-Tahrim ayat 66. Yang selanjutnya ada peringatilah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu 1. Masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu yang dapat menikmati masa hidupnya dengan baik, sehat, raga, dan jiwa sebelum ajal menjemput. Untuk yang kedua, masa sehatmu sebelum datangnya sakit. Jadi manusia itu kalau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sebelum dia itu sakit. Untuk yang ketiga, masa lapangmu sebelum datangnya sempit. Yang keempat, masa mudamu sebelum datangnya hari tuamu. Yang kelima, masa kayamu sebelum dengan miskinmu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah dan melindungi dari terjadinya penyakit.
Nah, untuk yang selanjutnya upaya kuratif. Maka apabila aku sakit, Allah juga akan menyembuhkan. Quran Surat Asy-Syura. Berobatlah wahai kamu manusia, karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua atau pikun. Hadis riwayat Abu Sunan. Yang selanjutnya, walaupun yang menyembuhkan itu Allah, tetapi bila dalam keadaan sakit, haruslah berusaha untuk menyembuhkannya dengan jalannya berobat. Yang keempat, upaya rehabilitatif. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka dapat mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat perlindungan bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd. Yang selanjutnya adalah upaya rehabilitatif. Adalah upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi sehat. Upaya rehabilitatif tersebut senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau lebih buruk. Sekian presentasi dari saya, Rangga Saputra. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.